Seorang perempuan yang sedang mengandung tak sengaja tersambar petir secara tiba-tiba. You have been slain. Di ambang kematian, ia sempat melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kondisi yang sangat tidak biasa. Kulit bayi itu pucat seperti kapur, dan kepalanya sama sekali tidak ditumbuhi rambut. Ayahnya langsung merasa jijik, hanya dengan melihatnya sekilas. Ini bukan my son. Tanpa berpikir panjang, ia membuang bayi tersebut begitu saja. Namun seolah merasakan penolakan itu, sang bayi langsung menangis keras. Seorang dokter jaga segera datang untuk memeriksanya dan menemukan sesuatu yang mencengangkan. Dokter melihat hasil elektrokardiogram menunjukkan aktivitas yang sangat padat. Ini menandakan bahwa sejak lahir, otak bayi tersebut memiliki kapasitas yang jauh melampaui manusia normal. Oh my God, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein! Oh my God, it's Albert Einstein! Oh my God! Tak lama kemudian, bayi itu dibawa pergi oleh kakeknya. Karena penampilannya yang dianggap menyeramkan, ia dibesarkan tersembunyi di ruang bawah tanah. Hingga 16 tahun berlalu, sang kakek meninggal mendadak. Ketika polisi datang untuk mengurus administrasi kematian, mereka baru mengetahui keberadaan anak itu dari cerita para tetangga. Lu tuh dah pada tahu belum sih? Cucu si kakek Somad itu. Oh, yang baru meninggal itu kah? Iya, katanya dia punya tuyul yang dipelihara di bawah tanah. Hah, tuyul emangnya lu tahu dari mana dah? Gua sih denger-denger doang. Tapi, permisi Bapak, apa yang bisa kita bantu? HMPH, kita ketahuan. Anak tersebut hidup terisolasi, nyaris tidak pernah bersentuhan dengan dunia luar, dan dikhawatirkan telah tumbuh seperti manusia liar. Kepala polisi segera menghubungi direktur panti asuhan wanita untuk berdiskusi mengenai cara mendekati anak misterius ini. Dengan penuh kehati-hatian, keduanya menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Di luar dugaan, tempat itu sangat bersih dan tertata rapi. Di sudut ruangan yang gelap, mereka melihat seorang remaja meringkuk sendirian. Sang direktur dengan lembut mengulurkan tangannya dan berusaha membujuknya agar keluar. Namun ketika wajah anak itu terlihat jelas, keduanya sangat terkejut. Mereka melihat satu makhluk yang kulitnya seputih salju, sementara matanya memancarkan cahaya merah yang tidak wajar. Tak heran jika tetangga menyebutnya seperti hantu. Kepala polisi pun mulai mengajukan pertanyaan sederhana. Namamu siapa? HMPH. Nama gue sih Jerry, Om. Anak itu menjawab dengan tenang dan memperkenalkan dirinya sebagai Jerry. Cara bicaranya sopan, tidak congkak dan tidak pula rendah diri. Dari percakapan singkat itu, mereka menyadari bahwa Jerry adalah anak yang berpendidikan dan beretika. Dalam obrolan berikutnya, sang direktur secara acak mengambil sebuah buku yang tergolong sangat sulit. Ia terkejut mengetahui Jerry ternyata menyukai bacaan semacam itu. Lah Bejir, lu suka baca beginian? Iya, emang kenapa? Gak seneng lu? Tapi ini buku Bob. Iya ya, gue tahu. Dah khatam gue sama semuanya. Lu percaya nggak? Jerry meminta halaman mana saja untuk dibuka, lalu ia menghafalkan seluruh isi halaman tersebut kata demi kata tanpa kesalahan. Direktur benar-benar terpana. Melihat tumpukan buku di ruangan itu, ia bertanya, apakah Jerry telah menghafal semuanya? Oh, berarti kamu sudah menghafal semuanya ya? Otak lu korslet atau biji mana dah? Gue udah bilang tadi, Anjay. Namun kecerdasan luar biasa itu hanyalah permukaan dari potensi sebenarnya. Setelah mengetahui kakek Jerry telah meninggal dan rumah itu akan disita negara, direktur memutuskan membawa Jerry ke panti asuhan. Itu menjadi pengalaman pertama Jerry keluar dari dunianya. Anjay, akhirnya setelah sekian lama. Akan tetapi anehnya, saat ia mendekati mobil polisi, kendaraan itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Kepala polisi pun merasa curiga dan mengamati sekeliling. Ia melihat atap rumah dipenuhi penangkal petir. Seketika ia teringat hasil forensik kakek Jerry, yang meski meninggal secara alami, tubuhnya dipenuhi jejak arus listrik. Sejak saat itu, kepala polisi mulai waspada terhadap Jerry. Malam harinya Jerry tiba di panti asuhan. Begitu turun dari mobil, penampilannya langsung menyita perhatian semua orang. Bisik-bisik pun bermunculan. Seperti, Apa dia alien? manusia memang seringkali membenci mereka yang berbeda. Hari kedua di panti asuhan, Jerry sudah menjadi sasaran ejekan dan hinaan. Mama aku takut. Ada alien di sini.
Ia memilih diam, tetapi sikap pasif itu justru memancing rasa ingin tahu. Seorang preman sekolah akhirnya menghampirinya bersama anak buahnya. Woi siluman sialan, lu mending pergi dah. Di sini tempatnya buat manusia semua. Lu cuman siluman buaya putih, mending pergi aja. Setelah mengejek penampilannya, ia menantang Jerry soal aturan panti asuhan. Sialan, apa kau tuli? Gua bilang pergi. Ya pergi. Malas. Karena Jerry tetap tenang, preman itu kehilangan kesabaran. Ia merebut nampan makan Jerry dan memaksanya menggantungkan sendok di hidung sebagai bentuk penghinaan. Anak-anak lain pun menonton dengan antusias. Setelah berpikir sejenak, Jerry menerima sendok tersebut. Semua orang mengira ia akan dipermalukan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jerry melakukan gerakan aneh dan menegakkan sendok di atas meja. Dalam hitungan detik, seluruh peralatan makan berbahan besi di kantin tertarik ke arahnya. Pemandangan itu membuat semua orang terpaku. Sebuah sendok bahkan berdiri sendiri dan bergerak mendekat. Inilah kemampuan keduanya, yaitu kendali magnetik atas logam. Namun bukannya kagum, orang-orang justru semakin takut dan menganggapnya monster. Direktur kemudian mengirim Jerry ke sekolah agar ia bisa berbaur. Sayangnya, di pelajaran fisika pertama, masalah kembali muncul. Pada saat guru menjelaskan arus listrik dan menyalakan alat peraga, suara listrik itu membuat Jerry gelisah. Benda-benda besi mulai bergetar. Ia berusaha menahan diri, tetapi arus yang semakin kuat memicu ledakan energi. Sebuah busur listrik tiba-tiba menyambar dadanya. Melihat itu, sang guru segera merusak alat tersebut dan langsung memeriksa keadaan Jerry. Namun, saat menyentuh Jerry, guru merasakan rambut lengannya berdiri disertai sensasi aneh. Ia langsung menyadari bahwa anak ini luar biasa dan mengirimnya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan membuat semua orang tercengang. Kondisi fisik Jerry sangat istimewa dan kecerdasannya berada di level yang belum pernah tercatat. Para ahli menyarankannya terjun ke dunia riset demi kemajuan umat manusia. Jer, gimana kalau lu ikut kita aja? Di sini kita bakalan ngelakuin riset buat keberlangsungan hidup manusia. Kalau lu ikut, gua sih yakin banget bakalan ngasih dampak yang gede banget. Namun mereka tidak tahu, Jerry memiliki kemampuan ketiga, yaitu mendengar isi hati orang lain. Ayo ikutlah manusia sialan. Gua mau uang gua tambah banyak lagi. Haha. Skip lah, gue males sama kapitalis yang gila harta kayak lu. Mending rakit PC gue di rumah. Ambisi manusia yang penuh perhitungan membuatnya muak. Ia hanya ingin kembali bersembunyi. Keinginan itu makin kuat hingga suatu hari ia melarikan diri dari panti asuhan. Di luar, ia merasa lebih tenang, bahkan seekor anjing kecil yang menggonggong padanya ia elus dengan lembut. Tak lama kemudian muncul seorang gadis bernama Annie, si teman sekelasnya. Badan magnet Annie terasa bersih, membuat Jerry nyaman. Mereka mengobrol dan tertawa. Untuk pertama kalinya, Jerry merasakan cinta, namun kebahagiaan itu singkat. Kepala polisi menemukannya dan membawanya kembali. Sejak saat itu, Jerry semakin menutup diri dari manusia dan lebih memilih berinteraksi dengan hewan. Anda punya masalah hidup? Bener, Fisik Anda dianggap aneh? bener. Tenang, itu masalah Anda. Saya gak bakalan ikut campur. Lah si kon. Ia sering meletakkan tangan di tanah dan memusatkan pikiran, memanggil makhluk-makhluk kecil dari alam. Suatu hari di hutan, ia bertemu para perundung yang sedang berburu. Salah satu dari mereka mengacungkan senapan dan mengancamnya. Saya kamu. Namun tembakan lain terdengar. Mereka semua langsung menuju sumber suara. Sesampainya di sana, mereka melihat seorang polisi menembak rusa kecil dan membanggakan aksinya. Jerry merasakan dinginnya hati manusia. Ia membelai rusa itu sambil menggenggam tangan polisi. Seketika rasa sakit menjalar ke tubuh polisi. Inilah kemampuan keempat Jerry, yaitu merasakan dan memindahkan penderitaan. Polisi itu ketakutan dan bersumpah tak akan menyakiti makhluk hidup lagi. Kembali ke panti asuhan, Jerry mengungkapkan perasaannya kepada direktur, bahwasanya ia tidak ingin hidup di dunia manusia. Jadi to the point aja dah, gue mau low good dari dunia ini. Gue mau tinggal di isekai aja, di sana gue bisa ngeharem. Janganlah, ngide bae lu bang. Mending fokus real life aja gak sih? Lah ngapa masalah sama lu? Pakai nih orang. Saat emosi memuncak, ia menunjukkan kemampuan kelimanya, yaitu memecahkan kaca. Namun tanpa melukai siapapun, direktur akhirnya mulai memahami. Kepala polisi kemudian
meminta bantuan Jerry untuk istrinya yang koma. Ya, ada si sialan ini, bete gue anjing. HMPH, nganu Jer, gua minta bantuan lu. Bantuan apa Mas HMPH? Jadi Mai bini udah mau pindah ke isekai. Tapi kata dukun, arwahnya tuh gak bakalan tenang kalau misalnya keinginannya gak terpenuhi. Latas kenapa cari gue? Dukunnya gak tahu bejir. Mai bini minta apa? Pas gua ngeliat lu tadi. Siapa tahu lu bisa bantu gua. Tenang aja, gua kasih 2 batang mah. 2 batang di 2 bungkus baru gue mau. HMPH, ya udahlah asal lu bisa. Melalui sentuhan dan transmisi pikiran, terungkap bahwa sang istri bertahan demi melihat ayah dan anaknya berdamai. Setelah keinginan itu terpenuhi, ia meninggal dengan senyum. Jerry menyaksikan momen tersebut dan semakin rindu pulang. Ia berpamitan dengan Annie. Dua hati saling memahami dan berbagi pelukan tulus. Namun ayah Annie melihat mereka dan mengucapkan kata-kata yang melukai Jerry. Hei, jauhkan tubuh kotor itu dari anak gua. Setelah itu Jerry berkemas dan berniat pergi. Ia kembali dirundung dan didorong ke genangan air. Langit bergemuruh. Saat itu salah satu perundung tersambar petir hingga kehilangan detak jantungnya. Jerry menyelamatkannya dengan arus listrik seperti alat pacu jantung. Melihat kebaikan itu, si perundung itu tersadar dan membantu Jerry melarikan diri. Jerry kembali ke rumah lamanya, namun semuanya telah kosong. Ia duduk sendiri di ruang bawah tanah hingga direktur datang. Dengan tulus, direktur memintanya percaya sekali lagi. Jerry menangis dan memeluknya. Namun saat itu nggak berlangsung lama, soalnya pada saat polisi muncul untuk memeriksa rumah, guntur kembali terdengar. Jerry berlari ke padang rumput, membuka tangan, tersenyum, dan menghilang tersambar cahaya, seolah malaikat kembali ke surga. Mereka semua menangis, menyadari bahwa kehadiran Jerry hanyalah untuk mengajarkan arti kebaikan yang murni kepada dunia.